Firman-Mu pelita terang jalanku, beri pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Firman-Mu ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu pelita terang jalanku, di pengharapan dan kepastian, mampukan melewati semua persoalan, sangat teruji dan beri kemenangan. Menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkah kehidupan kekal, sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Shalom, semua bersuka cita, amin, haleluya. Mari membawa hati kita, membawa korban syukur, pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Satu hati sepakat kita mau berdoa. Kembali kami datang Tuhan, sujud syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat setiap kami. Kasih setia kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang terbaik yang Tuhan beri buat kami, dan setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami buka hati kami untuk Engkau. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami sambut Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan hati yang bersyukur, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Bersama kita mau katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama dengan iman percaya kita mau berkata, saat ku berjalan, percaya kasih Tuhan menyertai setiap kita. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi bersama kita mau berkata, saat ku berjalan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Engkau yang terlebih tahu Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi semua kita mau katakan, Engkau yang terlebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Sebab Tuhan, ya Tuhan yang lebih sanggup untuk menolong setiap
setiap hidup kita, memulihkan setiap hidup kita. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh kami percaya Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah kepada Tuhan, percaya kepada Yesus. Haleluya, sebab hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hari ini saya bagikan tentang bahwa 2 Korintus 6 ayat 14 menyuruh kita untuk mengerti satu prinsip sederhana ini. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat 14, firman Tuhan berkata begini kepada kita. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, saya melepaskan ayat ini dari semua konteks yang mengikat, dan secara bebas saya mau Anda memperhatikan kalimat janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, kata tidak seimbang di situ menurut saya sangat penting. Ketika kita berpasangan, kita harus menjadi seimbang. Nah, apa artinya seimbang? Menjadi seimbang bukan berarti menjadi sama. Menurut saya nomor satu, menjadi seimbang itu tidak sama dengan menjadi sama. Menjadi seimbang seringkali kita boleh berbeda, tetapi kita tetap punya keseimbangan dalam perbedaan itu sendiri. Nah, menjadi seimbang menurut saya Kejadian 2 ayat 18 tadi kita sudah baca. Kejadian pasal 2 ayat 18, ketika Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, perhatikan, aku akan menjadikan penolong baginya yang apa ibu-ibu? Sepadan. Nah, menurut saya itulah arti kata seimbang. Menjadi seimbang berarti menjadi sepadan. Sama-sama bilang sepadan. Menjadi seimbang bukan menjadi sama, tetapi menjadi seimbang itu menjadi sepadan. Menjadi sepadan itu artinya apa? Ya, menjadi penolong itu tadi menurut saya. Menjadi penolong yang sepadan. Kata sepadan dalam konteks penolong berarti kita saling melengkapi. Kita saling untuk melengkapi. Sekali lagi, apa itu menjadi seimbang? Ya, menjadi sepadan. Menurut Kejadian 2 ayat 18. Apa maksud menjadi sepadan? Menjadi sepadan kalau ada dalam konteks penolong berarti kita ada untuk saling melengkapi.
Berarti ada kelemahan satu pasangan, itu dilengkapi dengan kelebihan pasangan yang lain. Dan apa yang menjadi kelebihan sebuah pasangan, seorang pasangan, itu akan menutupi kekurangan pasangan yang lain. Sama-sama bilang, kekurangan saya harus ditutup dengan kelebihan pasangan saya. Sama-sama bilang, dan kelebihan saya harus menutup kekurangan pasangan saya. Satu kali saya diminta untuk konseling seorang suami sebenarnya. Dan dalam konseling dia cerita bagaimana dia ditipu oleh temannya sendiri. Persoalannya adalah dia itu mengumpulkan dana, bukan cuma dananya dia, tetapi dia mengumpulkan dana teman-teman dan keluarganya dia. Di situ problemnya. Dan waktu ditipu, terpaksa dia sebagai bagian dari keluarga, dia sudah nggak bisa apa-apa. Dia berkata, saya ini ditipu. Tetapi keluarga lain tentu saja sudah tidak mau tahu, ya sebab uang ini seringkali tidak bersaudara-saudara gitu ya. Jadi dia merasa terdesak, dia sangat-sangat merasa berat. Bagaimana ini Pak? Bagaimana ini Pak? Nah, dalam percakapan kami, istrinya ngomong ke saya begini, kenapa ya Pak ya? Padahal saya ini loh sudah mohon sama Tuhan supaya saya ini diberi hikmat, supaya bisa menolong suami saya, supaya mengerti mana benar, mana salah, mana yang Tuhan mau, mana yang tidak mau. Dan saya waktu dengar dia, kenapa ya Tuhan tidak beri saya hikmat? Saya bilang, tidak mungkin Bu, sebab kalau ini benar-benar dari Tuhan, saya percaya ibu sudah diberi hikmat. Dan dia berkata, buktinya suami saya ditipu Pak. Nah saya tanya gini, akhirnya saya tanya, Bu, waktu orang yang nipu suami Anda datang ke rumah Anda, ngobrol sama suami Anda kemudian cerita tentang orang itu ke Anda. Pertanyaan saya, Anda ada kerasa yang aneh nggak tentang orang itu? Ada sih Pak. Sebenarnya saya tidak setuju sebenarnya. Saya bilang, nah berarti kan Anda sudah diberi hikmat. Anda itu sudah diberi kepekaan. Bahwa Anda itu tidak setuju, hanya Anda tidak pernah mengatakan langsung kepada suami Anda. Ya saya bilang sih Pak, tapi suami saya kan memberikan data-data Pak. Waktu diberi data-data ya saya iya aja Pak. Duit gede Pak. Saya bilang iya. Berarti jangan pernah bilang bahwa Tuhan tidak memberi Anda hikmat. Sebab ketika suami yang lebih sangat logika kemudian menikah dengan seorang istri yang sangat emosional, bersifat emosional, saya pikir Anda akan saling melengkapi dengan sangat baik. Jadi bekerja bersama-sama itu tadi. Kenapa perlu bekerja bersama-sama? Ya sederhana, sebab Anda ini bukan pribadi yang sama, tetapi Anda ini pribadi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Nah kalau kita bicara soal saling melengkapi, berarti ada dua konsekuensi. Nomor satu berarti suami Anda bukanlah suami yang sempurna. Jadi kalau Anda ngerti saya harus jadi penolong untuk suami saya, berarti Anda harus mengerti bahwa dia bukan suami yang sempurna. Tetapi di waktu yang sama, kata melengkapi, sepadan, seimbang, melengkapi, saling mensupport, itu juga menunjukkan bahwa Anda juga belum tentu istri yang sempurna. Suami Anda punya kekurangan, tapi tolong ingat baik-baik, Anda juga sebagai istri punya kekurangan. Itu sebabnya muncul konsekuensi kedua. Konsekuensi kedua, kalau dia belum suami yang sempurna dan saya juga belum istri yang sempurna, maka konsekuensi kedua adalah kita ada bagian-bagian dari kita yang harus dikikis, harus diproses supaya kami berdua bisa menjadi cocok. Sama-sama bilang cocok. Sekali lagi, satu, konsekuensi pertama, kalau perlu ada penolong berarti suami Anda belum sempurna. Berarti di waktu yang sama karena suami Anda belum sempurna dan Anda harus melengkapi. Kata melengkapi konsekuensinya seringkali Anda juga belum istri yang sempurna. Tapi bagaimana supaya yang tidak sempurna ini bisa saling cocok?
Namanya sederhana, dua-duanya harus diproses. Sama-sama bilang diproses. Nah, ini berita yang agak kurang baik buat ibu-ibu. Saya khotbah di ibadah wanita-wanita, biasanya banyak ibu-ibu yang protes. Sebenarnya saya tidak mau kasih di sini supaya Anda tidak protes saya sebenarnya. Tapi mau nggak mau saya kasih saja sama Anda. Yang menarik adalah ketika Tuhan menciptakan wanita, coba Anda lihat ayat yang ke-21, dia berkata bahwa dia akan menciptakan seorang penolong, sama-sama bilang penolong. Kalau penolong, Hawa jadi penolong, berarti yang perlu ditolong itu siapa? Adam. Kalau Hawa jadi penolong, berarti yang perlu ditolong adalah Adam. Sampai sini Anda ngerti? Tiba-tiba lihat ayat yang ke-21, ayat 21. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat Adam itu apa? Tidurnya. Jadi siapa yang perlu ditolong? Adam. Waktu Adam perlu ditolong, untuk supaya Adam dapat penolong, yang Tuhan buat dengan Adam apa? Disuruh tidurnya. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Terus kemudian dia berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, sama-sama baca apa? Dibangunnyalah seorang perempuan. Jadi sekarang saya tanya, waktu Tuhan ciptakan Hawa, Adam disuruh apa? Yang dibangun siapa? Sekarang, waktu Adam perlu ditolong, yang disuruh tidur, Adam disuruh apa? Tidur. Yang dibangun, diproses siapa? Jadi yang perlu ditolong, Adam. Adam yang perlu ditolong disuruh tidur. Yang penolong siapa? Hawa. Hawa di apa? Dibangun berarti yang perlu ditolong Adam, yang diproses. Salah ini ayat. Yang perlu ditolong Adam. Yang dibangun, diproses, yang dibangun Hawa. Suami yang punya masalah, yang Tuhan proses. Astaga. Makanya ibu-ibu, tiap kali saya khotbah ini, ibu-ibu protes sama saya. Suami yang punya masalah, saya yang Tuhan proses. Sebab kamu bukan lagi melainkan. Oleh sebab itu dia perlu proses supaya cocok. Tapi orang yang diproses nomor satu dengan sangat berat hati, saya berkata adalah Hawa. Nah, mari kalau begitu ada perbedaan-perbedaan yang harus buat saya dimengerti. Anda harus mengerti. Ada banyak konflik sebenarnya tidak perlu jadi konflik. Ada banyak konflik yang saya percaya tidak perlu jadi konflik. Ada banyak konflik yang muncul sebenarnya hanya karena perbedaan antara suami dan istri. Terutama perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mari kita mulai. Saya bagikan hari ini kepada Anda 4 perbedaan antara pria dan perempuan. Saya tidak menggunakan wanita sebab lebih sopan perempuan, sebab perempuan berasal dari kata dasar empu. Empu berarti dihormati, berarti perempuan adalah orang yang dihormati. Kalau wanita berasal dari kata wani, ditata, artinya berani, harus diatur. Jadi saya lebih cocok sebenarnya pakai kata perempuan. Nah, ada 4 perbedaan yang dimana kita harus saling menyesuaikan supaya kita bisa sepadan. Kita harus bisa mengerti. Oke, nomor satu. Ketika Tuhan menciptakan Adam, menurut saya Tuhan menciptakan Adam di dalam kesendirian. Gak ada Hawa kan di situ? Dia hanya menciptakan Adam tanpa menciptakan Hawa. Berarti Tuhan menciptakan Adam di dalam kesendirian. Oleh sebab itu pria menemukan
kenikmatan, ketenangan di dalam kesendirian. Menurut saya. Ini secara umum, jangan Anda bilang, suami saya enggak kayak gitu. Secara umumnya, laki-laki butuh yang namanya me time. Nanti saya jelaskan, perempuan, ibu-ibu, saya juga butuh me time, Pak. Saya perlu me time, Pak. Bukan cuma suami. Me time, dalam arti begini, nanti saya jelaskan. Dalam laki-laki itu entah gimana, tetapi dia butuh waktu untuk sendiri dengan hobinya. Waktu untuk sendiri di mana dia diam. Waktu untuk sendiri bahkan dengan teman-temannya ya, tetapi bicara soal hobi. Jadi misalnya kalau bapak-bapak itu pulang kantor, biasanya kalau dulu beda sekarang, tapi kalau dulu misalnya nomor satu waktu sampai di kantor buka sepatu, bahkan seringkali belum sempat buka baju, nggak buka celana, sudah duduk di sofa, nomor satu cari televisi, kalau nggak cari koran dulu. Sebab dia akan baca, dia butuh tenang. Berbeda dengan wanita ketika diciptakan, Adam sudah ada di situ. Berbeda dengan Adam diciptakan, Hawa tidak ada di situ. Jadi Adam diciptakan dalam kesendirian, tetapi wanita diciptakan dalam relasi, dalam sebuah hubungan. Itu sebabnya karena pria diciptakan dalam kesendirian, pria menemukan ketenangan, pria menemukan kenikmatan dalam kesendirian. Tetapi wanita menurut saya menemukan kebahagiaan, ketenangan di dalam kebersamaan. Wanita juga butuh me time, saya setuju. Tetapi me time-nya wanita menurut saya adalah kumpul dengan teman. Dia bisa having fun dengan orang. Wanita itu butuh kebersamaan, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu sering sekali butuh waktu dia untuk diam, tidak berbuat apa-apa, tenang. Dan seringkali ibu-ibu menganggap bahwa suami seperti tidak peduli. Tetapi itulah me time-nya dia, di mana dia butuh ketenangan, dia butuh tenang. Dia bilang, tunggu sebentar, seringkali ada masalah. Dan laki-laki kalau punya masalah, selama dia tidak punya solusi, dia diam. Kalau dia sudah punya solusi, baru dia ngomong. Wanita terbalik. Kalau wanita punya masalah, selama dia tidak punya solusi, dia buka mulut. Kalau dia sudah punya solusi, dia tidak kasih tahu. Dia sudah punya solusi. Tetapi waktu dia lagi punya masalah, ini bikin apa ya? Ini bikin apa? Pak, gimana ya? Ini masalah begini. Dan Pak, masalahnya begini. Bapak mau buat apa? Suaminya diam. Pak, denger nggak? Suami dalam dengar. Kok nak ngomong? Sebab saya kasih tahu ibu-ibu, suami kalau mikir belum dapat solusi, dia diam. Nanti sudah ada solusi, baru dia ngomong. Seringkali tiba-tiba sudah 3 hari baru dia, soal 3 hari lalu. Anda bilang terlambat, sudah selesai. Dia baru kepikiran 3 hari kemudian baru dia ngomong, sebab dia dapat solusi. Selama dia belum dapat solusi, dia akan diam. Wanita selama belum ada solusi, dia akan ngomong. Tetapi kalau dia sudah punya solusi, dia anggap sudah selesai. Sebab itu wanita berbeda. Wanita menemukan kebahagiaan di dalam sebuah relasi dan hubungan. Saya beri contoh. Kalau Anda pergi ke mall, biasanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda atau masih gadis-gadis muda. Kalau kumpul di mall dengan teman-teman perempuan-perempuan semua, kalau tiba-tiba satu orang berdiri, saya mau ke toilet, ada yang mau ikut? Biasanya 2 orang berkata, 3 orang, saya sama-sama, ayo ke toilet bareng-bareng. Toiletnya bareng-bareng. Pernah lihat enggak bapak-bapak sama-sama bapak kumpul? Tiba-tiba ada satu berdiri, saya mau toilet, ada yang ikut? Nggak ada. Amit-amit jabang bocah kalau ada apa-apa. Ke toilet ikut. Tiba-tiba ada yang nyaut 3 orang, cilaka. Cilaka itu perlu dicurigai, Nggak ada. Kalau cewek-cewek jalan di mall, pegangan tangan, biasa. Bapak-bapak di mall, pegangan tangan, luar biasa, haleluya. Sebab wanita lebih menemukan ketenangan, kebahagiaan di dalam kebersamaan.
Sebab bagi mereka itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberi kebahagiaan. Itu makanya Alkitab berkata jelas, Alkitab berkata, apabila laki-laki bersatu dengan perempuan, Alkitab berkata, maka laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri. Tunggu dulu. Yang meninggalkan ayah dan ibu siapa? Laki-laki. Tetapi dalam pernikahan kan kita sering kali berpikir bahwa perempuan yang meninggalkan ayah dan ibu. Tetapi dalam Alkitab Yesus berkata laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Nah pertanyaannya adalah kenapa dia mengatakan itu? Sederhana, sebab ikatan perempuan dengan keluarga itu jauh lebih besar daripada ikatan emosi laki-laki dengan keluarga. Saya beri contoh. Kalau laki-laki ditawarkan pekerjaan luar pulau dengan gaji berlipat kali ganda, dia kemungkinan besar akan terima pekerjaan itu. Wanita ditawarkan pekerjaan luar pulau dengan gaji berlipat kali ganda, dia mikir 1000 kali, dia belum tentu terima itu pekerjaan. Kenapa? Sebab bagi wanita untuk berpindah tempat berarti meninggalkan orang-orang yang dekat dengan dia. Itu lebih susah daripada bagi laki-laki untuk meninggalkan tempat berpisah dengan orang-orang yang dekat dengan dia. Sebab itu yang terjadi. Secara emosi wanita itu lahir diciptakan dalam kebersamaan. Laki-laki diciptakan di dalam kesendirian. Sekali lagi, ini umumnya. Ada laki-laki tidak begitu, saya setuju. Tetapi secara umum Anda akan menemukan bahwa laki-laki lebih mudah untuk mengejar karirnya daripada perempuan mengejar karirnya. Sebab kenapa? Ada attachment emosi wanita kepada lingkungan atau orang yang ada di sekitarnya. Jadi nomor satu perbedaan laki-laki dan perempuan, karena laki-laki diciptakan dalam kesendirian, perempuan diciptakan dalam sebuah relasi, maka kita akan menemukan ada perbedaan dalam kebahagiaan. Laki-laki menemukan kebahagiaan dalam kesendirian, wanita menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan. Yang kedua, ketika Tuhan menciptakan Adam, hal pertama yang Tuhan beri kepada Adam adalah pekerjaan. Sama-sama bilang pekerjaan. Sementara ketika Tuhan menciptakan Hawa, hal pertama yang Tuhan berikan pada Hawa adalah Tuhan memberikan Adam kepada Hawa. Berarti ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan beri nomor satu kepada Adam pekerjaan. Supaya dia mengusahakan dan memelihara taman itu, memberi nama kepada setiap binatang yang ada, pekerjaan. Berbeda dengan Hawa. Hawa ketika diciptakan, dia persembahkan Hawa kepada Adam. Dia memberikan Hawa kepada Adam. Oleh sebab itu hal pertama yang Hawa lakukan adalah membangun relasi dengan Adam. Makanya oleh sebab itu muncul perbedaan kedua. Itu sebabnya pria menemukan makna di dalam keberhasilan. Pria itu merasa bermakna, merasa bernilai ketika dia berhasil mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada dia. Sebaliknya wanita, karena wanita diciptakan dalam relasi, dalam sebuah hubungan, maka wanita menemukan makna kebahagiaan dalam hubungan itu sendiri. Pria merasa berarti, merasa bermakna ketika dia sukses dalam pekerjaan. Wanita merasa berarti dan bermakna ketika dia bisa sukses dalam hubungan dengan orang-orang yang dia cintai. Pria itu selalu merasa sukses dalam pekerjaan. Itu sebabnya sampai hari ini mungkin ada pergeseran-pergeseran, tetapi secara mayoritas hari ini laki-laki punya gaji lebih besar daripada istri, no problem. Tetapi ketika istri punya gaji lebih besar daripada laki-laki, that's a problem. Bukan bagi wanita, tapi bagi siapa? Laki-laki. Wanita berkata, waktu kamu punya gaji lebih tinggi daripada saya tidak punya masalah. Kenapa sekarang gaji saya lebih tinggi daripada kamu permasalahkan?
Sebab bagi laki-laki soal gaji itu bicara soal meaning, bicara soal makna, menjadi berharga. Yang tersinggung di situ adalah harga dirinya. Dia menemukan harga diri di dalam kesuksesan. Itu sebabnya ketika Paulus bicara tentang membangun keluarga, Paulus dengan sangat jelas berkata, hai istri-istri, tunduklah pada suami. Kenapa suruh tunduk pada suami? Sebab kebutuhan pria terbesar adalah rasa hormat. Kebutuhan pria terbesar adalah ketika dia menemukan rasa hormat dalam keluarga. Mari kita taruh tangan kita di dada. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mudah untuk menerima berkat, tetapi yang penting adalah menjaga hati kita. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies Devotion yang dikasihi Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.